Meskipun portofolionya sekarang merah, MicroStrategy tetap memutuskan untuk tidak menjual Bitcoin-nya alias tetap hodl. Ini menjadikan harapan untuk Bitcoin tetap ada. Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas kabar terbaru mengenai Bitcoin, yaitu MicroStrategy, perusahaan yang menghold Bitcoin terbanyak di dunia ya, bahkan lebih banyak daripada negara El Salvador sekalipun dan juga Tesla, Sobat Investor. Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui kabar terbaru yang dilakukan oleh MicroStrategy? Karena seandainya MicroStrategy itu menjual Bitcoin-nya, tentu saja akan terjadi crash ya. Harga Bitcoin bisa saja jatuh sangat dalam. Tapi sebaliknya, kalau MicroStrategy tetap memutuskan untuk menghodl Bitcoin-nya dan tidak menjual Bitcoin-nya, tentu saja harapan untuk Bitcoin itu terus naik juga terbuka lebar, Sobat Investor. Nah, berdasarkan berita terbaru ya dari EWN atau EthereumWorldNews.com, MicroStrategy tetap ya tidak menggunakan gigi mundur dalam permainan Bitcoin-nya. Artinya apa? MicroStrategy tetap memutuskan untuk hodl dan bahkan terus mengakumulasi Bitcoin-nya. Nah, kita baca bersama-sama, Sobat Investor. Quick take-nya atau kesimpulannya, jadi ini unik ya, beritanya itu ditulis kesimpulannya terlebih dahulu, jadi bagi orang yang malas membaca detailnya cukup baca kesimpulannya saja, Sobat Investor. Yaitu Chief Financial Officer terbarunya MicroStrategy. Chief Financial Officer itu adalah kepala bagian keuangannya ya, yaitu Andrew Kang, menyatakan bahwa MicroStrategy akan terus sesuai dengan rencananya dengan Bitcoin, yaitu tidak menjual Bitcoin sedikit pun. Dan Mr. Kang juga menyatakan bahwa investor juga senada dengan MicroStrategy, artinya terus menghold Bitcoin bahkan menambah posisinya, Sobat Investor. Satu lagi, bahwa kemungkinan dengan adanya volatilitas yang cukup luar biasa akhir-akhir ini, kemungkinan akan ada aturan terbaru mengenai kripto. Mungkin ini di pemerintah Amerika Serikat ya. Nah, menurut Andrew Kang, penyebab utama dari penurunan Bitcoin ini tidak lain tidak bukan adalah UST dan juga Luna, Sobat Investor. Kita tahu ya bahwa Luna itu turun sangat dalam, yang mengakibatkan para investor kripto itu panik dan juga banyak yang menjual kriptonya, termasuk juga Bitcoin, menyebabkan harga Bitcoin turun lumayan dalam ya. Dalam 1 bulan terakhir harga Bitcoin itu turun sampai 24%, Sobat Investor. Nah, ini ditweet oleh Mr. Kang sendiri. At this time, pada saat ini kami tidak memiliki ketertarikan untuk menjual Bitcoin tentunya ya. Dan investor kami juga senada dengan strategi kami. Disebutkan juga bahwa penyebab utama dari volatilitas akhir-akhir ini adalah sesuatu yang di luar aktivitas Bitcoin. Maksudnya Luna dan USD itu kan tidak berhubungan dengan Bitcoinnya secara blockchain ya. Jadi sebenarnya fundamental dari Bitcoin tetap sama, Sobat Investor. Artinya MicroStrategy juga terus melanjutkan strateginya, terus menghold dan juga membeli Bitcoin. Lanjut lagi, MicroStrategy itu sekarang dalam posisi merah juga ya, holding Bitcoin-nya. Kemungkinan ya, karena dalam waktu dekat ini, tepatnya tanggal 31 Maret, MicroStrategy baru saja membeli Bitcoin sebesar 129.218 Bitcoin dengan harga pembelian rata-rata tuh di $30.700 ya per Bitcoin-nya. Jika harga Bitcoin sekarang di harga 29.900-an dolar, artinya di pembelian yang ini ya paling tidak MicroStrategy sedang minus alias merah, Sobat Investor. Tapi kembali ya, meskipun sedang merah, MicroStrategy sama sekali tidak memiliki rencana untuk menjualnya. Bahkan mungkin jika memiliki dana tambahan, mereka akan kembali menambah posisinya seperti yang dilakukan pada waktu-waktu terakhir, Sobat Investor. Dan juga Michael Saylor, yaitu CEO dari MicroStrategy, merayakan Bitcoin Pizza Day. Oke, kita langsung cek saja di tweetnya Michael Saylor di sini ya. Bagi Sobat Investor yang ingin memfollow CEO dari MicroStrategy, bisa langsung menuju ke Michael Saylor di sini, @Saylor di Twitter ya. Dia men-tweet begini, di Januari tanggal 3 tahun 2009 Bitcoin terlahir ya, dan tidak memiliki economic value, artinya tidak digunakan untuk transaksi sampai tanggal 22 Mei tahun 2010 ya, tepatnya itu 12 tahun yang lalu. Hari Pizza Day yaitu hari di mana seseorang itu membeli 2 loyang pizza dan dihargai seharga 10.000 Bitcoin. Wow. Untuk harga sekarang, seharga 10.000 Bitcoin itu setara 294 juta dolar. Kalian kalikan sendiri saja ya, 294 juta dolar itu dengan kurs rupiah akan jadi berapa triliun untuk harga 2 loyang pizza. Ini
sangat-sangat mahal sekali. Nah, ini juga menjadi satu ilmu yang sangat berharga bagi kita Sobat Investor. Kita sangat perlu untuk hodl ya Bitcoin, terutama yang sudah jelas bertahan dari tahun 2009 sampai tahun 2022 dan kemungkinan juga akan terus bertahan sampai tahun 2032 dan selebihnya. Artinya jika kita menghold Bitcoin dalam waktu 10 tahun, kemungkinan juga value-nya itu akan bisa sangat-sangat banyak ya. Mungkin nggak akan sebanyak kenaikan 10.000 Bitcoin di tahun 2010, tapi minimal cukup banyak untuk membuat siapapun yang hodl sekarang sampai 10 tahun ke depan itu bisa bebas finansial. Kalau di sini disebutkan ya bahwa orang yang membeli Bitcoin seharga 10.000 Bitcoin itu namanya adalah Laszlo Hanyecz. Wow, ini gimana nyeselnya ya. Nah, sekarang tergantung kita apakah kita mau menyimpan Bitcoin dalam jangka waktu yang lama, itu tergantung dari pilihan kalian masing-masing. Oke, kita cek sekarang kondisi Bitcoin di CoinMarketCap dalam 24 jam terakhir sedang naik tipis sebanyak 1,89% ya di harga 29.945. Dan sekarang total supply-nya itu sudah mencapai 19.046.525 koin ya, artinya sudah lewat 19 juta Sobat Investor, artinya hanya tinggal 2 juta lagi sampai Bitcoin itu tertambang sepenuhnya. Tapi meskipun begitu, Bitcoin akan mencapai penambangan penuh, artinya akan mencapai max supply ini di tahun 2140. Jadi masih sangat-sangat lama sekali Sobat Investor. Untuk harga tertingginya itu di 984 juta rupiah di tanggal 10 November tahun 2021 atau sekitar 6 bulan yang lalu. Artinya Bitcoin itu sudah tidak mencapai titik all time high-nya lagi selama 6 bulan dan itu sudah cukup lama ya, dan bahkan volatilitasnya sekarang itu juga dalam kondisi yang cukup stabil, artinya ini dalam beberapa minggu terakhir itu cukup sideways saja. Ini saat terjadi pertarungan yang sangat hebat antara penjual dan pembeli ya, dan sejak tanggal 12 Mei itu harganya terus-menerus sideways. Kita lihat saja apakah nantinya akan breakout atau akan lebih turun lagi Sobat Investor. Yang lebih menarik, dalam 7 hari terakhir turun 0,5%, dalam 14 hari terakhir turun 14%, dalam 30 hari terakhir turun 24%, dan dalam 1 tahun terakhir turun sampai 17% Sobat Investor. Artinya jika kalian terhadap Bitcoin sekarang adalah waktu beli yang sangat bagus ya. Dan coba pikirkan baik-baik, jika MicroStrategy saja yang memiliki Bitcoin terbanyak di dunia ya, itu saja mereka tetap hodl dan bahkan membeli lagi, masa iya kita malah justru ketakutan dan menjual Bitcoin? Untuk sejauh ini saya belum menjual Bitcoin sama sekali dan terus membeli ya Sobat Investor. Nah, segitu dulu update kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tetap bullish dengan Bitcoin atau justru malah sudah menjual Bitcoin? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Saham Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.